memakai sarung dan tidak menggunakan celana dalam. Wah, bisa dilihat kan bentuknya yang imut banget. Lagi Itu aja. lagi nggak nyari? Enggak. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Aku baru aja tiba di rumah. Aku pulang kerja lebih awal. Pada saat pulang kerja, aku sempatkan mampir ke daerah Kampung Jawa yang ada di Bali. Aku membeli sate susu sapi dan kambing. Ini adalah request dari salah satu viewerku ya, yang selalu setia menonton videoku dan meninggalkan komentar di setiap video-video yang aku unggah. Ini dia. Aku udah membeli tadi ya, aku bela-belain. Dan sebenarnya sate, wah ada yang datang. Mohon maaf ya, agak berisik sedikit. Nah, sate susu sapi ini adanya di setiap bulan puasa ya, setahun sekali, dan itu pun hanya ada di daerah Kampung Jawa yang ada di Bali. Kayaknya di daerah lain belum ada. Bagi kalian yang ingin menikmati sate susu sapi, silahkan datang ke Bali pada saat bulan puasa ya. Sekarang aku mau menikmati dulu, dari tadi udah ngiler. Ini aku udah campur bumbunya ya, sambal sama bumbu kacang. Coba aku gigit dulu. Lumayan enak loh, enak banget. Bener nggak bohong. Terima kasih banyak ya yang udah menyarankan aku untuk membeli sate susu sapi ini. Enak, gurih, dan terasa banget bumbunya. Aku sengaja makan nggak pakai nasi ya, karena aku memang benar-benar ingin merasakan hari ini sate susu sapi, request dari salah satu viewerku. Boleh dicoba loh. Nice. Enak. Aku juga ada nih es buah ya. Ada nogosari dan klepon itu. Aku juga beli ini nasi padang ya, sebentar aja aku makan. Sekarang aku mau fokus menikmati sate susu sapi ini. Memang bener-bener enak banget. Enaknya nggak ada duanya loh, nggak ada tandingan. Ayo, bagi kalian yang tinggal di daerah lain, mungkin nggak pernah merasakan sate susu sapi ya, dicoba loh, datang ke Bali kalau mau. Jadi sambil makan ya, aku mau memenuhi request dari subscriberku juga untuk menjelaskan. Sebentar, aku mau ngambil air dulu. Dia menginginkan aku untuk menjelaskan kenapa sih di Bali orang kebanyakan kumpul kebo di kos-kosan tapi orang tidak melarangnya. Kenapa orang kumpul kebo itu nggak bisa hamil ya? Mana aku tahu, tanyakan aja sama orang yang bersangkutan gitu ya. Jujur sih, aku juga nggak menyangkal bahwa di Bali memang kenyataannya di setiap kosan pasti aja ada pasangan kumpul kebo gitu. Tapi kalau mereka nggak bisa hamil ya, aku nggak tahu, karena aku sendiri ya nggak pernah kumpul kebo gitu loh. Begini ya, nggak semua di Bali itu orang-orang menerima pasangan kumpul kebo di kos-kosan ya. Contohnya aku. Dulu aku kan kos di tempat yang lama yang biasa aku bikin konten gitu ya.
Di sebelah kamarku itu ada pasangan kumpul kebo. Nah kalau kumpul kebo kayaknya sih enggak ya. Kalau kumpul kebo itu kan dia setiap hari tinggal bareng ya, seperti layaknya suami istri padahal dia belum menikah gitu. Tapi ini yang tetangga kosku di sebelah kamarku itu laki-laki, ceweknya tinggal di tempat lain, di luar gitu ya. Tapi seminggu 3 kali pasti ceweknya datang gitu. Datang menemui cowoknya untuk nyetor gitu ya. Sebenarnya aku sendiri juga nggak suka gitu loh. Nggak suka sama orang-orang seperti itu. Apalagi mereka nggak sopan. Nggak tahu malu gitu loh ya. Kalau masalah orang kumpul kebo atau gimana itu kan urusan orang masing-masing, paling tidak tahu diri lah ya, tahu tata krama, sopan santun dan bisa menghargai orang gitu. Teringat ya di sore hari tetangga kosku yang cowok itu mengajak ceweknya ke kosan. Waktu itu aku lagi berada di depan kamarku. Nah dia nggak ada sopan-sopannya, lewat cuek dan bener-bener nggak ada tata krama dan sopan santun. Ceweknya langsung ditarik masuk kamar terus matikan lampu, padahal ada aku loh di depan kamar. Oh my god. Itu benar-benar tidak menghargai kan? Bukannya gimana? Aku kan juga bukan saudara, emaknya juga bukan, seharusnya aku juga nggak turut campur ya. Tapi di sana kita kan sama-sama punya hak ya, dalam satu kosan itu kita punya hak saling menghargai satu sama lain. Tapi menurut aku dia sangat tidak sopan dan tidak menghargai aku gitu. Karena aku ngerasa dia nggak sopan, ya otomatis aku marah dong. Marahnya gimana? Di tempat kosanku itu sebenarnya bangunan baru ya, masih ada sisa-sisa keramik dan tumpukan batu bata. Langsung aja aku lempar itu di luar, langsung aku lempar. Wah, cukup gitu. Karena aku jengkel, aku marah ya, nggak ada tata krama dan sopan santunnya. Orang belum sah menikah udah berani kayak gitu, nggak menghargai orang lain gitu ya. Seharusnya dia itu gimana ya, bisa bersikap lah sedikit ya, dengan cara sembunyi-sembunyi atau bagaimana. Paling tidak tetangga kos yang lain tidak tahu gitu, jangan terlalu terang-terangan seperti itu, nggak tahu malu gitu ya. Otomatis aku ngamuk kan, jengkel aku. Mungkin dia merasa tidak nyaman. Beberapa saat kemudian mungkin dia udah dapat satu ronde gitu, langsung dia keluar gitu. Nah di luar aku udah pasang muka yang bener-bener garang, jengkel luar biasa. Si lelakinya bertanya sama aku, ada apa bu? Kenapa ibu ngamuk-ngamuk seperti itu? Ya otomatis aku terangkan pada saat itu juga gitu, karena aku tidak suka dengan orang-orang yang tidak sopan ya. Mereka belum menikah udah berani-berani seperti itu. Akhirnya kita ngomong panjang lebar. Dia pun mengerti, merasa sedikit malu sama aku dan meminta maaf atas sikapnya gitu. Nah dari segi sana pun kalian harus tahu bahwa tidak semua orang di Bali itu suka dengan orang-orang atau pasangan kumpul kebo yang menjadi tetangga di kos-kosan itu ya. Nggak semua orang suka, termasuk aku gitu. Karena aku sendiri tidak berani melakukan hal seperti itu pada saat aku pacaran dengan suamiku sekarang. Jadi aku ceritakan sedikit kepada kalian ya. Dulu pada saat aku pacaran aku nggak berani seperti itu, takut gitu ya. Ceritanya begini ya, pacarku itu kan dia dulu tinggal langsung di tempat kerja gitu, dia tidak punya kendaraan. Nah karena aku yang punya kendaraan, otomatis dong aku yang ngapelin pacarku saat itu gitu. Itu pun pas aku ngapelin pacarku itu aku ngajak teman gitu, dan pacarku juga di sana ngajak teman, kita rame-rame bukan berduaan gitu ya. Tapi pada saat aku ngobrol dengan pacarku itu saudaranya datang, kakak kandungnya itu datang ya, kakak kandungnya itu udah punya suami gitu. Jadi aku takut banget, karena apa? Aku tidak sebebas orang-orang sekarang gitu, aku takut gitu. Pada saat itu aku sembunyi ya, tahu nggak aku sembunyi di mana? Aku sembunyi di dalam sarung pacarku. Saat itu pacarku habis sholat ya, memakai sarung dan tidak menggunakan celana dalam. Wah, bisa dilihat kan bentuknya yang imut banget. Sampai pada akhirnya kakak iparku itu pergi gitu. Halo kakak ipar, bagaimana kabarnya? Dulu kamu suka marah-marah sama aku pada saat aku ngapeli adik kamu. Pernah juga waktu itu kamu sampai mukul meja karena kamu nggak mau aku ngapeli adikmu, ingat nggak? Tapi nggak apa-apa, sekarang kakak iparku udah baik banget ya. Yang dulu udah dulu, lupakan saja. Yang sekarang ya kita lanjut kehidupan kedepannya gitu. Jadi begitulah ceritaku hari ini. Dan jawabanku kenapa di Bali orang bebas kumpul kebo di kos-kosan, tidak semua seperti itu ya. Tidak semuanya.
nggak semua orang di Bali menerima pasangan kumpul-kumpul dalam sebuah kos-kosan gitu. Makanya hati-hati, jangan kalian mentang-mentang di Bali tuh dengar dari orang-orang bebas ya seenaknya aja datang ke Bali membawa cewek bebas melakukan hal seperti itu. Jangan salah ya, ada sebagian orang juga yang nggak suka, jadi ada sebagian orang juga cuek gitu ya. Aku lanjut makan lagi satu. Nah, biar nggak berlama-lama, aku mau fokus makan satenya. Jadi videonya aku akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia menonton. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.